Dalam beberapa tahun kebelakang, perkembangan timnas Indonesia menuai banyak atensi dari berbagai pihak. Tak sedikit dari mereka memberikan pujian atas perjuangan timnas Indonesia bangkit dari keterpurukan dan perlahan memperbaiki ranking FIFA yang boleh dikatakan jauh dari kata bagus. Terutama pada ajang Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa bulan yang lalu. Dengan hadirnya pemain keturunan baru, level dan kualitas permainan Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan tak heran jika pelatih-pelatih top Eropa menyebut Indonesia bakal menjadi Raja Asia yang baru. Tak bisa dipungkiri bahwa timnas Indonesia kini menjadi sorotan utama bukan hanya di kancah lokal, tetapi juga tingkat internasional. Fenomena ini tidak lepas dari strategi pengembangan tim yang dilakukan, termasuk kebijakan potong generasi yang diimplementasikan dan penambahan pemain berdarah Indonesia yang bermain di luar negeri, terutama di Eropa. Keberhasilan timnas Indonesia baik tim senior maupun U23 dalam ajang Piala Asia yang baru saja berlangsung memperkuat citra tim ini di mata dunia. Mereka tampil begitu mengesankan sehingga memberikan angin segar bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Sekarang Indonesia bukan lagi menjadi objek pandangan sebelah mata seperti yang terjadi di masa lalu. Sebelumnya, seringkali timnas Indonesia dianggap sebelah mata oleh negara-negara rival seperti Thailand atau Vietnam. Namun sekarang pelan-pelan semua telah berubah. Indonesia telah berhasil menunjukkan potensinya, menempatkan diri sebagai pesaing yang patut diwaspadai di panggung sepak bola internasional. Bahkan Indonesia kini bakal menjadi ancaman nyata bagi tim-tim di kawasan ASEAN. Sementara itu, jelang pertandingan melawan Irak dan Filipina bulan depan, PSSI sedang mengusahakan 3 pemain barunya, Marten Pas, Kelvin Verdonk, dan Jens Reven bisa bermain. Jika ketiganya berhasil melalui proses finalisasi, kekuatan timnas Indonesia akan semakin bertambah dengan kehadiran nama-nama seperti Tom Hei, Ragnar Oratmangun, dan Ceit Ses yang bisa dianggap sebagai 3 pemain terbaik saat ini. Kombinasi antara pemain-pemain tersebut ditambah dengan kehadiran 3 pemain baru dan pemain-pemain lainnya seharusnya akan memberikan keunggulan yang cukup bagi Indonesia dalam menghadapi Irak dan Filipina. Diharapkan minimal 4 poin bisa diraih dalam kedua pertandingan tersebut. Syukur-syukur Indonesia berhasil menyapu bersih kemenangan karena mereka bakal mendapatkan dukungan penuh karena bermain di kandang sendiri. Lebih lanjut, jika Indonesia berhasil lolos ke round ketiga, maka otomatis akan membuka jalan bagi pemain grade A lainnya untuk lebih mantap memilih Indonesia sebagai timnas yang dibela. Dan seperti kita tahu, salah satu pemain yang paling dekat saat ini adalah Jairo, yang kabarnya akhir Mei nanti akan menuju Indonesia untuk mengurus berkas. Dan dengan bergabungnya Jairo, mudah-mudahan setelah itu, gerbong pemain lainnya macam Mads Hilgers, Ole Roumanie, Emil Audero, Kevin Dix, hingga yang terbaru, Eliano Reinders, bisa segera menetapkan hatinya untuk membela Indonesia di round ketiga nanti. Jika semua pemain tadi bisa masuk, maka rasa-rasanya masuk Piala Dunia bukan lagi sesuatu hal yang mustahil diperjuangkan. Sementara itu, dengan melihat perkembangan yang terjadi, banyak pelatih hebat di Eropa yang mulai merasa yakin akan peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Meskipun kemungkinan besar tidak akan terjadi pada tahun 2026, namun pada tahun 2030 saat para pemain muda telah matang, peluang tersebut bisa meningkat secara signifikan, mungkin melebihi 50%. Dan salah satu pelatih yang memberikan pujian atas perkembangan timnas Indonesia adalah mantan pelatih Belanda di Piala Dunia 2022 kemarin, Louis van Gaal. Van Gaal yang datang ke Indonesia pada 2013 silam saat menjadi pelatih timnas Belanda
mengaku terkesan dengan perubahan yang ada di timnas saat ini. Bahkan Van Gaal mengatakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di Asia. Pernyataan ini tidak hanya memberikan semangat bagi para pemain dan penggemar sepak bola di Indonesia, tetapi juga menunjukkan pengakuan dari salah satu pelatih terkemuka di dunia terhadap potensi besar yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Selain itu, Van Gaal juga memuji penampilan timnas di Piala Asia kali ini. Dan ia juga cukup terkesan dengan banyak supporter Indonesia yang mendukung dengan militan. Tim Indonesia bermain dengan semangat yang kuat, ditambah dengan dukungan penonton yang luar biasa. Itu membuat mereka bisa tampil mengesankan, ucap Van Gaal dikutip dari Sport. Tak hanya Louis van Gaal, perkembangan pesat timnas Indonesia juga mendapatkan perhatian khusus oleh Brendan Rodgers. Pelatih yang kini menangani Glasgow Celtic itu juga pernah berkunjung ke Indonesia juga pada 2013 silam. Ketika itu Rodgers masih menangani Liverpool dan bertanding dengan Indonesia di Stadion GBK. Melihat gimana permainan timnas di Piala Asia baik senior maupun U23 yang sekarang memang lagi viral bahkan sampai Eropa, membuat Rodgers terkesan. Sebab memang harus diakui kalau Indonesia sebenarnya banyak dipenuhi talenta berbakat, hanya saja ketika itu tidak terurus dengan baik. Dan di Piala Asia kemarin, Rodgers cukup terkejut Indonesia bisa tampil luar biasa dengan mayoritas pemain muda yang dimiliki. Meski akhirnya gagal lolos ke Olimpiade, namun bagaimanapun itu tetap harus diberi apresiasi. Pemain Indonesia bermain sangat baik, mereka tampil dengan penuh semangat dan kerja keras. Selamat, ungkap Brendan Rodgers dikutip dari Goal.com. Dan tak sampai di situ saja, pelatih asal Italia Massimiliano Allegri juga pernah melawat ke Indonesia pada 2013 untuk menjalani pramusim bersama Juventus melawan ISL All-Star. Sama seperti Van Gaal dan Brendan Rodgers, sepak bola Indonesia saat ini sudah jauh berkembang ketimbang satu dekade lalu, dan itu merupakan hal yang sangat positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Indonesia adalah tim yang berkembang, ini bisa menjadi hal yang bagus ke depannya, ucap Allegri. Ya, pada akhirnya kita semua hanya tinggal berharap kalau segala rencana yang telah disusun bisa terwujud. Minimal ketika melawan Irak dan Filipina bulan depan, Maarten Paes, Jens Schreven, Kelvin Verdonk bisa bermain. Barulah setelah berhasil meraih hasil maksimal dan mudah-mudahan lolos ke ronde ketiga, PSSI bisa ngebut lagi mengurus para pemain diaspora yang tersebar di belahan Eropa. Dan kita doakan saja semoga timnas Indonesia mendapatkan hasil yang manis pada kualifikasi Piala Dunia bulan depan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.